Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang dilahirkan? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami adakan di sore hari ini. Alhamdulillah hari Kamis setiap hari Kamis setiap 4 sore ya, pukul 4 sore barakallahu fikum. Dan Ustadz yang mengasuh juga masih tetap sana dan Ustadznya juga bukan di Jakarta yaitu di kota Surakarta. Yaitu Ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah Ustadz juga sudah bersama kita. Nanti kita akan sapa bagi pemirsa atau pendengar radio yang setia alhamdulillah merelay acara ini. Udah sekian lama 2 tahun lebih ya barakallahu fikum ya teman-teman dari Art Visi. Terima kasih banyak kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kesetiaannya, kesabarannya dalam merelay acara-acara kami di sini ya. Dengan plus minus deh ya. Masalah teknis dan segala macam jadwal alhamdulillah. Dan kami berharap semoga Art Visi dapat mendapatkan keberkahan apa yang Allah berikan untuk mengenai menebarkan dakwah sunnah kali ini barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, yuk kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna, Ustadz Sufyan Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat Mas Pongki? Alhamdulillah, bagaimana antum di sana Ustadz di Solo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz, kami senang sekali antum bisa bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah merelakan meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Fatwa TV. Barakallahu fikum Ustadz, alhamdulillah. Dan untuk di pembukaan kali ini Ustadz, live kali ini hari ini, kami ingin sekali dapat nasihat dari antum Ustadz mengenai apa yang menurut antum yang paling urgent di saat ini. Halo? Ya Ustadz. Ya, halo. Taib. Sudah bisa dimonitorkah dengan baik? Bagaimana? Bismillah. Nasihat seputar apa Mas Pongki? Ya, nasihat apa yang menurut antum yang terbaik di zaman sekarang ini yang sedang bergejolak, baik itu ekonominya, baik dunia politiknya, baik segala macam peraturan-peraturan yang kita alami bersama di kota-kota besar. Mohon nasihatnya agar kami bisa fokus tetap bahwa hakikat hidup ini untuk apa begitu Ustaz. Taib. Pemirsa, ya, alhamdulillah. Sudah tersambung ya Ustadz? Halo, assalamualaikum Ustadz. Bismillah. Sudah nyambung suaranya? Ya, sudah. Ana sudah dengar suara antum. Antum sudah dengar suara Ana? Oh iya. Alhamdulillah. Sudah dengar juga. Alhamdulillah. Iya, kami ingin mendapatkan nasihat dari antum. Nasihat tentang apa saja yang menurut antum penting yang kita nih yang sedang menghadapi di zaman yang seperti ini, yang anomali, nggak hanya cuacanya yang anomali, tapi ya ada musim, sebentar lagi kita menghadapi musim politik, sebentar lagi, terus ada ekonomi juga sedang bergejolak, ditambah lagi harga naik, ditambah lagi bermacam-macam. Kita tuh yang menjalani hidup ini biar kita paham gitu Ustaz, hakikat kita hadir di dunia ini untuk apa Ustaz, begitu loh Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Yeah. Tafadhal Mas Ruqayyah Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV ya, yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Artinya kami pasti benar-benar akan menguji kalian. Walanabluwannakum, pakai lamut taukid dan nunut taukid, ditekankan 2 kali bahwa ujian itu pasti menimpa kita. Berupa apa? Bisyai'in minal khauf, ada ketakutan, kekhawatiran di tengah gonjang-ganjingnya ekonomi dunia ya, bukan hanya Indonesia Mas Pongki. Yeah. Ya, kita lihat negara-negara yang bisa dikatakan dia negara raksasa, yang terkenal negara superpower pun juga mulai nih orang pada antri ambil makan, bahkan nggak ada bahan bakar. Beberapa negara sudah mulai kacau. Ada ketakutan memang.
secara manusiawi memang orang mengkhawatirkan bagaimana nasib Indonesia kita tercinta ini, apakah akan mengalami apa yang sekarang dialami oleh negara-negara itu ataukah tidak. Wa syai'in minal khaufi wal ju', rasa lapar. Ya, yang perang Rusia sama Ukraina, tapi yang kena getahnya nggak cuma mereka berdua. Ya. Iya. Padahal siapa-siapa yang menang kita nggak ada untungnya sama sekali. Iya. Dan siapa-siapa yang kalah kita juga Nggak ada tidak untungnya dirugikan secara Tidak langsung. dirugikan, Tapi ya begitulah. Allah Subhanahu wa taala pasti menyimpan sebuah hikmah besar ya Iya. dari balik apa yang sekarang dialami oleh dunia ini. Ternyata mereka yang selama ini itu gembar-gembor kuat dan lain sebagainya. Iya. Kemudian super power, ternyata begitu ditutup saja keran gasnya juga sudah bingung. Ya. Iya, iya. Jadi sudah sepantasnya. Jadi intinya apapun yang sedang terjadi di dunia ini tidak lepas dari takdir Allah, dan pasti ada banyak hikmah di balik itu. Kita tahu maupun kita belum tahu. Bukan berarti kalau kita nggak tahu hikmahnya apa tidak ada hikmahnya. Pasti banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya itu adalah bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu ternyata bukan pada kekuatan militer, bukan pada besarnya APBN, APBD atau apakah istilahnya itu, bukan. Tapi ternyata bukan itu. Kalau kita perhatikan Mas Pongki ya, negara sekuat Inggris sudah goncang sekarang. Iya. Amerika inflasi luar biasa. Kalau Indonesia dibandingkan Amerika kuat mana ekonominya? Iya, betul. Tapi boleh jadi Mas Pongki, boleh jadi, Allahu a'lam. Karena banyaknya orang-orang yang masih bermunajat kepada Allah di malam hari. Banyaknya orang-orang yang masih menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mendakwahkan tauhid di tengah gelombang ajakan yang luar biasa untuk meninggalkan tauhid, untuk bergantung kepada selain Allah. Masih ada juga sejumlah segelintir orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh jadi itulah yang menyebabkan kenapa kita masih bisa dikatakan ya adem ayem lah secara umum dibandingkan dengan negara-negara yang sekarang sudah mulai kacau perekonomiannya, krisis energi dan lain sebagainya. Padahal kita juga beli minyak Mas Pongki. Iya. Kita beli minyak, impor masih. Tapi subhanallah Allah masih berlemah lembut dengan bangsa Indonesia. Nah tentunya ini masih kita syukuri. Bukan berarti Allah melalaikan dosa-dosa kita, tidak. Iya. Tapi Allah masih memberikan tenggat waktu. Masih mengulur. Mudah-mudahan mereka sadar sebelum Allah menurunkan sesuatu yang kalau sudah turun kita tidak akan bisa menolaknya. Ya jangankan kita, negara-negara besar pun sejarah membuktikan kalau Allah menghendaki hancur akan hancur. Iya. Baik dengan faktor internal maupun dengan faktor eksternal. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu hanya kami bergilirkan saja. Jadi mungkin saya nasihatin diri saya sendiri kepada para pemirsa sekalian, kunci kesejahteraan kita adalah takwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Makanya Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Tapi kalau sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka mendustakan, beralih dari aturan Allah, beralih dari iman kepada Allah, dari tauhid, justru tenggelam ke dalam kemusyrikan, ke dalam kekufuran, ke dalam maksiat dan dosa, maka Allah akan cabut itu semua. Semudah kita membalikkan telapak tangan, semudah itu Allah akan cabut ini semua. Jadi ini adalah ibrah buat kita. Segeralah kita introspeksi diri, kita perbaiki masing-masing mulai dari dirinya sendiri dan dari keluarganya. Nah, ya. Kalau keluarga ini satu persatu sudah menjadi keluarga yang salehah, keluarga yang bertakwa, maka masyarakat akan jadi masyarakat bertakwa, negaranya pun juga akan menjadi negara yang bertakwa kepada Allah. Iya, amin. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, dan semoga saya
teman-teman saya di sini dan juga pemirsa studio dan juga pendengar radio Art Visi, semoga bisa yang menyaksikan acara ini dapat mengambil apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustadz Sofyan ya, dan kita dimulai dari sendiri kata Ustadz dan dari keluarga kita masing-masing. Barakallahu fikum Ustadz atas nasihatnya. Dan pertanyaan pertama ya Ustadz ya, boleh ya Ustadz ya, kita dari Azhari Sulaiman. Posisi beliau ada di lokasinya di provinsi yang paling ujung di Sumatera. Nah, ujung jauh. Begini, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana sih sebaiknya sikap kita kepada orang atau kelompok yang selalu mengganggu dakwah kita? Akhir-akhir ini pemerintah kami, dalam hal ini Bupati dan perangkatnya mulai melarang sholat Jumat. Dan bahkan terakhir mereka membuat muzakarah ulama bersela di Barat Selatan yang salah satunya merekomendasikan bahwa pengajian Salafi Wahabi di masjid kami ini sesat. Bagaimana sikap kami ya Ustadz, dan langkah apa yang bisa kami tempuh agar kami bisa sholat Jumat lagi seperti dulu? Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ya Allah tempat kita meminta pertolongannya. Kalau sampai melarang masjid untuk digunakan untuk ibadah sholat itu sudah sangat keterlaluan ya. Allah mengatakan waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha wa sa'a fi kharabiha. Waman azlam, siapa yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang manusia untuk mendatangi masjid-masjid Allah, untuk mengingat Allah dalam masjid-masjid itu, untuk sholat. Karena sholat adalah bagian dari mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha wa sa'a fi kharabiha. Dan dia berusaha menjadikan masjid itu kharab, rusak, tidak lagi makmur. Oh iya. Ya. Ditutup, dikosongkan, atau mungkin dialih fungsikan. Iya. Ini jelas orang yang sangat zalim sekali dalam kacamata Islam. Sebagaimana memakmurkan masjid adalah ciri khas orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yeah. Bukan selain mereka. Hanya mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak lupa bahwa manusia terbaik di dunia ini, orang yang paling dicintai oleh Allah, paling tahu tentang Allah, yang akan pertama kali menapakkan kakinya ke jannah, beliau juga diusir. Yeah. Diusir dari negeri terbaik di dunia. Diusir dari masjid teragung di dunia, Masjidil Haram. Dan kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang penting bagi seorang Muslim adalah bagaimana dia bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Ketika di suatu daerah dia intimidasi, dikekang, ditekan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya di situ, karena mungkin dia minoritas, tidak ada yang mendukung dia secara finansial, secara politis, ataupun secara ekonomi, maka ada dua pilihan. Yeah. Pilihan yang pertama, bagi yang mampu untuk pindah ke tempat lain, ke kota lain, atau tidak harus kota, mungkin ke kecamatan lain. Ya, beberapa daerah itu kecamatannya cukup besar. Yeah. Mungkin di sebagian kecamatan dia mengalami pembatasan-pembatasan, tapi di kecamatan lain dia bisa mendapatkan yang sebaliknya, maka hendaklah dia mengupayakan hal tersebut. Ini adalah bagian dari hijrah. Ini tidak harus hijrah itu pindah ke luar negeri. Bahkan tidak harus ke luar pulau, bahkan tidak harus ke luar kota. Ya, mungkin keluar komplek aja sudah bisa masuk kategori hijrah. Tapi kalau dia tidak mampu, ya sudah, dia bertakwa kepada Allah semampu dia. Silahkan dia sholat di masjid-masjid mereka yang mungkin tidak menyukainya, selagi
Ya. selagi imamnya tidak terjerumus dalam perbuatan syirik akbar, maka silahkan sholat Jumat di masjid-masjid mereka. Iya. Tapi kalau Anda yakin, Anda lihat sendiri, imamnya sudah jelas-jelas minta kepada orang mati, Iya. minta tolong kepada orang yang sudah mati, nyembelih sesajen, pasang sesajen dan sebagainya, yang ini masuk kategori syirik akbar, Iya. maka Anda jangan sholat lagi di belakang dia. Iya. Terus kita Jumatan di mana? Ya berarti kalau tidak ada masjid lain yang Anda mendengar panggilan azan selain masjid yang imamnya adalah orang-orang yang tidak sah menjadi imam, Iya. Anda tidak lagi wajib Jumatan. Anda sholat duhur di rumah. Oh, gitu. Gitu. Bisa diulang Sholatnya Ustaz? sholat. Afan, bisa diulang Ustaz yang tadi Jadi begini, tidak bisa. Ketika seseorang tinggal di Ya. sebuah daerah yang di situ tidak ada masjid kecuali yang diimami oleh orang-orang yang secara tinjauan fikih tidak sah mengimami. Oh iya. Karena dia terjerumus dalam kemusyrikan yang kelas berat. Dan makmumnya ini tahu, imamnya memang seperti itu. Iya. Kalau tidak tahu, maka hukum asalnya boleh. Tapi kalau dia tahu ini si fulan yang jadi imam dan dia imam tetap di sini, selalu dia yang jadi imam. Iya. Berarti saya cuma punya dua pilihan. Saya bermakmum di belakang dia, padahal dia tidak sah menjadi imam, atau saya sholat sendiri. Maka pilihlah sholat sendiri, Iya. sholat di rumah. Sholat Begitu. zuhur. Iya. Tapi kalau masih ada masjid lain Iya. yang imamnya itu masih jauh lebih baik daripada yang tadi saya sebutkan, Iya. maka silahkan beralih ke masjid lain. Iya. Begitu Gitu. Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Ya mungkin kita hijrah bisa keluar komplek atau keluar kecamatan. Atau dia hijrah, keluar komplek, keluar kelurahan kecamatan, gitu ya. gitu. Ya, Iya. udah ancang-ancang 2 jam sebelumnya untuk berangkat ya menuju masjid yang kita cari tempat lain. Barakallahu fikum Ustaz, nasihat antum. Semoga yang bertanya tadi Bapak Azhari Sulaiman bisa dapat pencerahannya, bisa menentukan bisa sholat Jumat di masjid tempat yang lain. Barakallahu fikum. Dan ini ada telepon masuk nih, telepon kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bapak Ruslan di Iya, ya. Banjarmasin, betul Pak? Betul. Wah, Masya Allah. Iya Pak, silakan Bapak ingin bertanya ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau bertanya bahwa apakah betul ini ada yang mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan yang mengatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang malas sholat subuh itu tergulung kepada orang yang munafik. Itu satu Pak Ustaz. Pertanyaan yang kedua, tetangga masjid sholat di rumah tidak mau ke masjid, sholatnya tidak sah. Apakah itu sahih dalilnya Pak Ustaz? Mohon jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Iya. Memang ada sebuah hadis yang berbunyi adalah athqalus salati 'alal munafiqin as-subhu wal isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat subuh sama salat isya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, muttafaqun alaih fi sahihain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi munafik di sini yang dimaksud adalah munafik secara amal. Adapun munafik secara keyakinan tidak bisa dilihat semata-mata dari perbuatan dia. Oh, munafik ada kelas. Karena keyakinan munafik itu artinya dia tidak percaya kepada apa yang harusnya diimani. Walaupun lisan dia mengucapkan. Kan kita nggak tahu Mas Pugi, dalam hati orang itu isinya apa. Iya betul. Ya, kalau Nabi mengatakan tandanya orang munafik itu 3. Kalau bicara bohong, janji ngingkari, dikasih amanat khianat. Iya. Itu nifak juga nifak amali. Tidak berarti orang yang begitu itu berarti dia nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Rasul, nggak percaya sama rukun iman yang 6. Tidak otomatis seperti itu. Iya. Karena nifak itu ada 2, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali, nifak keyakinan atau nifak perbuatan.
Jadi yang dimaksud dalam pertanyaan Pak Ruslan tadi itu yang tidak sholat subuh ya di Iya. masjid ya. Iya. Nah, pertanyaannya dia nggak sholat subuh di masjid tapi sholat subuh di rumah nggak? Nah, Kalau masih sholat subuh di rumah, dia nggak dikatakan dia seorang munafik. Tidak. Karena yang dimaksud di sini ya nggak sholat subuh, nggak sholat isya sama sekali. iya. Di rumah enggak, di masjid juga enggak. Nah biasanya orang-orang munafik di zaman Nabi itu, mereka masih menjaga sholat Mas Pongki. Iya. Karena mereka tidak ingin kemunafikan mereka itu terbongkar. Oh iya masih. Iya. Begitu mereka nggak pernah kelihatan sholat, orang-orang pasti akan mempertanyakan keislaman mereka. Sedangkan mereka itu ingin menutup-nutupi kekafiran. Jaim. Mereka ingin tetap dianggap setor muka doang sholatnya. Absen. Sehingga selagi mereka masih sholat, maka nifak mereka itu masih masuk kategori nifak amali. Nifak secara perbuatan. Munafik. Bisa jadi dia munafik juga secara keyakinan, bisa jadi tidak. Oh iya. Tapi tetap itu adalah perbuatan yang tidak baik. Iya. Adapun masalah yang tetangga dengan masjid tapi tidak sholat, sholatnya batal, itu hadisnya dhaif, tidak ada yang sahih. Oh iya. Ya, la salata li jaril masjid illa fil masjid, itu hadisnya semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Iya. Bahkan ada sejumlah hadis sahih yang bertentangan dengan itu. Iya gitu ya. Nabi SAW pernah dimintai izin oleh seorang sahabatnya, kalau nggak salah Itban bin Malik, Itban bin Malik. agar beliau itu boleh membuat musola gitu di rumahnya. Nah, Nggak usah ke masjid. iya. Nah, dan dia ingin musola ini Rame. dipakai dulu oleh Nabi SAW. Nabi sholat dulu lah di situ sekali ya, semacam peresmian atau supaya baiklah tempatnya dipakai sholat oleh Nabi gitu ya. Pak. Akhirnya Nabi datang ke situ. Kamu ingin aku sholat di mana? Di sini ya Rasulullah. Nabi sholat di situ. Artinya kalau memang dia itu nggak boleh sholat kecuali di masjid, ya mesti tidak akan diizinkan dia bikin musola di situ. Artinya sholat di masjid itu sendiri adalah sunnah. Sholat di masjidnya itu sesuatu yang disunahkan, bagus sekali. Namun tidak berarti kalau sholat di rumah menjadi tidak sah hanya karena dia bertetangga dengan masjid, karena hadisnya tidak valid. Nah, Barakallahu fikum, seperti itu saja. Jadi kita harus hati-hati ya menafsirkan apakah ini ya mendengar hadis itu tidak langsung ditelan begitu Ustaz ya, langsung ya kita cari dulu ya. Barakallahu fikum Ustaz, dan kemudian kita coba, nah ternyata masuk lagi telepon, alhamdulillah. Ya kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Saprin di Sulawesi Tengah. Ya betul Pak. Ya, Bapak Saprin Sulawesi Tengahnya di mana Pak? Di Kabupaten Buol Ustaz. Kabupaten? Kabupaten Buol. Oh, yo. Deket banget Pak. Jauh maksudnya. Barakallahu fikum sudah telepon ke Fatwa TV. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz mau nanya masalah azan di kuburan sama ikamat di kuburan pada saat menguburkan jenazah Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan atau tidak itu Ustaz? Ya, itu saja Bapak Ceramah Saprin. di kuburan. Iya Pak, ceramah di kuburan. Azan dan iqomah. Iya, azan dan ikamah di kuburan. Oh, azan dan iqomah di kuburan. Iya. Sebelum jenazah masuk ya Pak ya, Pak Saprin ya? Iya. Oh iya, taib. Terima kasih atas teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Nabi SAW mengatakan khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang yang saya ketahui tidak ada hadis ataupun riwayat yang, ini sepanjang yang saya ketahui ya, tidak ada yang menganjurkan hal tersebut. Sehingga membacakan adzan dan iqomah di kuburan itu bukan pada tempatnya. Adzan dan iqomah ya dibacakan di masjid ya, atau di tempat-tempat yang dianjurkan untuk membacakan adzan dan iqomah. Nah, bukan di kuburan.
Bukan di kuburannya Ustaz ya. Jadi nggak mungkin mayatnya terus berdiri untuk sholat di situ. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, alhamdulillah seperti itu ya. Bapak Saprin tadi yang bertanya, simpel tadi Ustaz menjawabnya ya. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini ada telepon lagi, Masya Allah Ustaz, ini deras sekali penelponnya. Kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa nih? Rahma, Pak. Ibu Rahma di Pacitan ya. Taib Ibu silakan bertanya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya. Untuk menyikapi yang paling mendekati syariat terhadap bullying itu bagaimana ya Ustaz? Misalkan anak kita kan ada di pesantren itu, baik yang misalkan ya semoga saja tidak terjadi nih, jadi korban bullying ataupun dia pelaku bullying, sikap kita yang terbaik untuk menasihati anak bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, apakah sedekah yang sekarang ini sedekah subuh itu ada dalil yang kuat untuk dilaksanakan setiap subuh? Misalkan ada, sesuatu itu kan tergantung niatnya. Misalkan niat kita itu niatkan setiap pagi itu, misalkan kita bersedekah subuh itu 1.000, terus nanti di akhir bulan kita akumulasikan jadi misalkan berarti 30.000 itu kita sisihkan, ini saya niatkan untuk sedekah setiap subuh saya itu. Bagaimana seperti itu Ustaz? Mohon pencerahannya. Baik. Begitu saja mungkin. Baik. Syukron. Sebentar Bu. Sebentar Ibu. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan bullying terhadap nasihat, cara Bullying. menasihati anak. Bullying. Iya, yang paling Kemudian yang mendekati tentang syariat. sedekah itu saya masih agak kurang jelas. Yang dipertanyakan apanya? Misalkan sikap Dalilnya. kita sebagai orang tua itu untuk menasihati anak, sikap kita yang paling mendekati syariat itu bagaimana? Baik untuk bullying. baik itu dari sisi misalkan anak kita itu sebagai korban bullying atau pelaku dia membuli temannya gitu. Bukan yang itu Bu. Yang itu saya paham. Sedekah subuh. Yang tentang Sedekah sedekah saya masih belum jelas. Yang sedekah. Yang ditanyakan apanya? Apakah itu yang pertama, apakah ada syariat Dalilnya. setiap Sedekah subuh. iya betul. Terus kemudian misalkan ada Jadi sedekah subuhnya ya. Ibu ada 3 pertanyaan atau ada 2 ini? Ada 2. bisa masuk 3 ya Ustadz mungkin. Yang 2 dulu Bu. Saya takutnya saya lupa yang awal-awal. sedekah subuh itu misalkan Hukum itu sedekah subuhnya. iya Dianjurkan apa tidak? Itu ada satu pertanyaan Bu. yang kuat itu. Terus kemudian misalkan itu ada landasan dalilnya yang kuat, misalkan Setahu saya nggak ada Bu sedekah subuh Bu. Setahu saya ya. iya Saya tidak tahu ada dalil khusus yang menganjurkan orang untuk bersedekah khususan di waktu subuh. Saya tidak tahu dalilnya. oh begitu Ya. Ini, ya. Jadi sedekah itu open Bu, terbuka. Ketika Ya, orang butuh sedekah, maka itu akan lebih afdol. Saat orang banyak membutuhkan sedekah, maka sedekah saat itu lebih afdol. Mau siang, mau sore, mau pagi, mau malam. Ya. Oh iya, subuh. berarti untuk Gitu. dikhususkan waktunya biasanya kan. Ya, saya tidak mengetahui adanya dalil yang mengkhususkan waktu subuh memiliki keistimewaan lebih dibandingkan waktu-waktu lain untuk sedekah. Oh gitu, oke Ustaz ya, Iya, baik. Ya. Itu sudah terjawab Bu, ya pertanyaan Ya, tentang sedekah tinggal ya. pertanyaan pertama Berarti ya. saya mundur pertanyaan tentang bullying Iya, tadi, Taib. bagaimana sikap anak yang membuli dan bagaimana orang tua menasihati anak yang dibully. Membuli atau yang dibully. sebagai Iya. korban. Pelaku Iya. atau korban. Iya. Iya. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Ditunggu jawabannya Bu ya. Wa khairan wa barakallahu Wah iya fiik. ya Bu. Barakallahu fiik. Tafadhol ya Ustaz. Terkait dengan pembulinya dulu ya. Iya. Perlu kita ketahui bahwa bullying ini istilahnya adalah likulli humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah, pencela, pengumpat itu terancam dengan neraka wail. Ya. Oleh karena itu kita ingatkan orang-orang yang melakukan pembulian itu dengan ayat ini. Artinya itu perbuatan dosa besar. Buktinya apa? Ada ancaman neraka untuk pelakunya. Tidak mungkin sesuatu yang diancam dengan neraka itu hanya masuk kategori dosa kecil. Itu mesti dosa besar. Iya. Yang kedua,
Apa sih manfaatnya membuli? Orang ingin aib orang ini ketahuan orang banyak, dia membuli. Lah memang dia nggak punya aib tah? Nggak punya aib kah? Yang pembulinya ini pasti dia juga punya aib. Dan dia akan terkena nanti getahnya. Sebagaimana dia bisa mengorek aib orang lain pun juga bisa mengorek aibnya dia. Iya, manusia. Manusia bisa dikorek aibnya. Dan dia suatu saat bisa mendapatkan yang setimpal. Jadi hendaknya orang yang melakukan perbuatan itu berpikir bagaimana seandainya aib dia yang dibongkar. Iya. Makin banyak dia membuli seseorang, makin banyak musuh yang akan mencari-cari aibnya. Artinya ini akan menjadikan dia makin rentan mendapatkan bullying balasan. Iya. Nah, kita ingatkan saja supaya dia menjaga sikapnya, karena tinggal tunggu waktu saja. Iya. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Yang ketiga, Mas Pongki, Iya. ini sebetulnya kalau yang dibully ini orang yang tidak pada tempatnya, berarti ini adalah kezoliman, berarti dia sedang bagi-bagi pahalanya dia kepada orang lain. Waduh. Ya, bagi-bagi pahala dia. Dia boros sama amal solehnya. Iya kalau dia punya banyak amal soleh yang pahalanya bisa dia bagi-bagikan. Kalau amal solehnya minim, berarti dia sedang menunggu transferan dosa dari korban-korban bullyingnya ini. Aduh. Nah, ini juga menjadi nasihat bagi mereka yang dibully. Ya kalau Anda dibully, Anda menjadi korban, ya Anda sedang dikirimin pahala sebetulnya sama orang-orang yang membuli. Ditransfer. Ya. Kalau Anda tidak maafkan, berarti Anda akan mendapatkan transferan pahala di akhirat. Tapi kalau Anda maafkan mereka, Anda akan mendapatkan balasan di akhirat yang lebih besar lagi. Oh, Masya Allah. Ya, karena dia sabar tidak menuntut haknya, maka Allah akan berikan balasan yang lebih besar. Oh, baik sekali Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Bagi orang tua, ya nasihatin saja untuk sabar. Karena namanya manusia. Manusia ini masing-masing kepala punya penilaian sendiri-sendiri. Yes. Yang baik menurut kepalanya si A dianggap biasa aja, menurut si B dianggap jelek malah menurut si C. Terus kita mau ikut A atau B atau C? Kalau kita ikut A, menurut C kita jelek. B bilang biasa. Kita ikut B, A bilang kamu ini biasa-biasa aja. C juga bilang kamu ini biasa-biasa aja, nggak ada hebatnya. Ikut si C pasti akan dibully sama si A, sama si B. Iya. Nah, berarti kita ikut siapa dong? Kita ikut Allah dan Rasulnya aja dah. Udah jelas kok. Kan yang punya jannah Allah. Iya. Yang bisa masukkan ke surga ke neraka juga Allah. Iya. Mending kita ikut apa kata Allah aja sudah. Iya. Ataupun manusia tidak akan mempercepat atau memperlambat rezeki kita, tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, tidak akan mencelakai kita di akhirat, tidak bisa juga menyelamatkan kita dari neraka. Iya, Ustaz. Gitu. Terus Ustaz, ini Santai sikap aja. orang tua gimana, Ustaz? Sikap orang tua untuk cara Kita menasihati dikasih anak. kasih pemahaman seperti itu kepada anaknya. Kamu sedang dikirimin pahala tuh sama orang-orang yang membuli kamu. Kalau kamu sedih, memang mereka akan berhenti membuli. Nggak ada jaminan. Ya. Iya. Kamu murung, kamu akan dibully, digituin aja nangis, cemen kamu, ngambekan, orangnya baperan, salah terus. Dijawabin salah, nggak dijawabin salah, ya diabaikan saja. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik, nggak meladeni orang-orang jahil yang mengajak mereka untuk ngobrol, yang meledek mereka, nggak diladenin, abaikan saja. Ya, seperti kata pepatah itu, anjing menggonggong kafirah berlalu. Udah abaikan aja gitu loh. Cuekin aja. Rezeki kamu bukan dari dia kok. Waduh, Masya Allah, Dia betul. membuli, dia juga nggak akan bisa mencelakain kamu. Iya. Nggak akan bisa memberikan jaminan apa-apa sama kamu. Iya. Bebas dari buliannya si dia, belum tentu kamu akan bebas dari bulian orang lain. Sampai kapan kita mau harus bisa stres lah Mas Pungki kalau kayak gitu terus. Iya, ikutin betul, apa kata betul. orang. Barakallahu fikum, ya seperti itu ya. Tapi kalau sudah main fisik, kita lapor eskalasi ke kepala sekolah, seperti itu ya, Ustaz ya. Jelas. Allah, Ya. fisik ya, Bahkan Allah mengatakan di surat Al-Kahfi,
fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Hampir-hampir saja kamu tuh bunuh diri saking sedih mereka nggak mau mendengarkan dakwahmu. Artinya kalau kita ini ngikutin sikap orang dipikirin terus, jangankan kita, Nabi aja bisa stres. Makanya fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Insyaallah. Ya, wa'rid 'anil jahilin. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin. Sudah sampaikan apa yang diperintahkan, abaikan orang-orang jahil. Cuekin aja. Rezeki kita tidak dari mereka. Wah itu, jos itu Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Nah seperti itu ya Ibu yang bertanya tadi. Ya Masya Allah jawaban Ustaz. Semoga puas ya, semoga bisa melegakan hati dan bisa tahu cara bagaimana menasihati putra putrinya. Barakallahu fikum. Dan ini sudah ada telepon lagi nih kayaknya nih ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dari Umu Mulia di Bekasi. Mulia di Bekasi. Iya silakan Ibu. Tadi Ustaz menjelaskan kalau sholat berjamaah, sholat di masjid itu merupakan sunnah kan Ustaz ya. Itu bukankah masjid dibuat untuk sholat berjamaah bagi kaum laki-laki Ustaz? Dan kalau orang yang berpikiran ini cuman sunnah aja kok nggak perlu ke masjid, itu bagaimana tuh Ustaz kalau seperti itu pemikiran orang yang seperti itu? Iya. Yeah. Yang kedua, yang kedua Ustadz, kalau ada orang yang sudah akil balik, sudah berkeluarga, dia sholat yang lain-lain tuh sholat berjamaah di masjid, tapi ketika sholat subuh seringnya kesiangan lulu terus setiap hari itu Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Karena dia tidurnya terlalu malam dan hampir setiap hari, walaupun dia sholat setelah lewat waktunya, apakah sholatnya diterima atau bagaimana Ustadz? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Mulia. Iya. Ya, pertama yang dimaksud dengan sholat subuh di masjid itu sunnah, bukan berarti saya menganjurkan orang untuk sholat di rumah ya. Sunnah itu apa sih artinya? Sunnah itu kan sesuatu yang kalau dikerjakan kita dikasih pahala. Lah kita mau pahala nggak? Gitu aja. Tapi kalau ditinggalkan kita nggak dosa. Iya. Apalagi dikatakan tidak sah sholatnya. Seperti yang di dalam hadis dhaif itu kan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, berarti kalau dia tuh sebelahan dengan masjid dia sholat di rumah tidak sah sholatnya. Hadis ini jelas tidak benar, benar nih hadis. Karena kita harus bedakan Bu antara mewajibkan dengan menyunahkan, itu dua hal yang berbeda. Kita punya keyakinan yang berbeda ketika kita katakan ini wajib dengan ketika kita katakan ini sunnah. Kalau kita katakan ini wajib, berarti yang nggak begitu dia dosa, dia orang fasik karena dia meninggalkan kewajiban. Itu keyakinan yang merupakan konsekuensi dari kalau kita katakan sholat di masjid itu wajib. Yang kedua, kita harus membuktikan pendapat ini dengan dalil, karena yang berhak mewajibkan itu bukan ustadz Bu, bukan fulan, Allah atau Rasulnya. Mana dalilnya yang mewajibkan? Artinya kalau nggak ke masjid dosa. Dalilnya ada nggak? Kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, ya jangan mengatakan begitu. Iya. Apakah dalil-dalil yang menganjurkan sholat berjamaah di masjid ini sudah dikumpulkan semua, atau dia baru tahu sebagian? Nah, kadang-kadang tuh orang tahunya sebagian. Iya. Ya. Dari sebagian yang dia ketahui ini, dia membuat sebuah kesimpulan yang tentunya kesimpulannya tidak akan akurat. Iya. Karena ada banyak dalil yang dia nggak tahu. Iya. Ya, ada banyak dalil yang dia nggak tahu. Contohnya hadisnya Itban bin Malik tadi, jelas dia sholatnya di rumah. Nabi mau datengin tempat yang bakal dijadikan musola untuk sholatnya dia di rumah, nggak ke masjid. Iya. Ya. Demikian juga dalam kondisi-kondisi tertentu ada udzur-udzur syar'i yang di situ Nabi memberikan rukhsah untuk tidak ke masjid, seperti ketika kondisinya takut, sedang hujan, gelap, tidak punya penunjuk jalan dan semisalnya. Ada udzur-udzur. Jadi kita mesti proporsional di sini. Saya tidak mengatakan Anda nggak usah ke masjid. Nah, saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan sholat di masjid itu disunnahkan. Sunnah itu untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan? Nah,
Ya untuk dikerjakan. Cuman ketika tidak dikerjakan, saya tidak katakan dia dosa. Iya. Kehilangan tapi bagi yang mewajibkan, dia kehilangan keutamaan. Tapi dia tidak berdosa. Sholatnya di rumah sah tidak? Sah. Nah, kemudian terkait dengan ini tadi sholat subuh kesiangan karena kecapean pekerjaan gitu, keseringan gitu. Ya, terus sholatnya kesiangan, waktunya udah mau lewat, terus sah nggak sholatnya gitu katanya. Kalau masalah sah apa tidak, kalau itu disengaja tidak sah. Ya. Dosa dia. Ya. Ya, dia dosa. Sengaja sholat di luar waktunya itu dosa besar. Ya. Namun bukan berarti ya udah nggak usah sholat aja, itu lebih dosa lagi. Kacau. Ya, lebih dosa lagi itu. Tapi kalau ini mutlak benar-benar ketiduran, ya ketiduran, maka Nabi mengatakan man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Hadisnya Anas. Siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia belum sholat, udah lewat waktunya, maka hendaklah dia sholat begitu dia ingat. Gak ada kafarah lain selain dia melaksanakan sholat alias mengqadha. Artinya sholat bukan melaksanakan ya, artinya sholat di luar waktu sudah. Ya, disusul ya. Ya begitu Ustaz ya. Alhamdulillah, semoga yang bertanya bisa paham ya, seperti itu ya. Ya, bukan berarti sholatnya tidak sah, selama yang penting tidak ditinggalkan sengaja. Coba sekarang ada telepon masuk lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Baik, Bapak Ruslan nih harusnya. Ya, kita cut saja ya. Kita cut dulu sampai ketemu lagi dengan Bapak Ruslan. Saya kembali bertanya lagi, Pak. Telepon ke Fatwa TV apa ya? Ya, type. Kita bacakan pertanyaan dari website ini. Begini Ustaz, dari hamba Allah Ustaz di Kalimantan Timur, Samarinda. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Ustaz, apa hukumnya mengundang seorang ustadz untuk ngisi kajian atau khutbah Jumat? Namun, nomor satu, ustadz tersebut menentukan tarif. Kedua, ustadz tersebut tidak menentukan dan hanya mengatakan seikhlasnya. Nah, demikian sekiranya. Terima kasih. Mohon nasihatnya dengan kedua kondisi tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang mengatakan la usalli lakum illa bi kada. Saya tidak mau ngimamin kalian kecuali kalau dibayar sekian. Pemirsa, masih kami tunggu kondisi perbaikan konektivitas dengan Ustadz. Apakah masih bisa dimonitor? Iya, saya dengar Mas Mongki. Lancar, alhamdulillah. Silakan Ustadz. Baik. Ya, jadi silakan. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan la usalli illa bikada. Saya tidak mau sholat, ngimami maksudnya, kecuali kalau dibayar sekian. Nah, dia mengatakan, a'udzubillah, wa man yusalli khalfa hadha. A'udzubillah. Emang siapa yang mau sholat di belakang orang kayak begini? Iya. Ya, berarti dia nggak pantas dijadikan sebagai imam karena dia ini telah memonetize, apa ya istilah Indonesianya ya, mengkomersilkan ibadah yang ini tidak boleh dikomersilkan. Sholat itu ibadah mahdhah, ya. Kalau dia pasang tarif, saya nggak mau kalau nggak dibayar sekian. Loh, Anda ini ibadah Mas, bukan kerja. Iya. Jangan-jangan dia niatnya sholat, niat kerja, dia cari duit niatnya, bukan niat ngimamin sholat lagi. Kalau begitu ntar nggak sah kita bermakmum di belakang orang seperti ini. Karena dia nih niatnya dia kerja aja, bukan dia niatnya ibadah gitu. Jadi saya nasihatkan jangan, masih banyak kok khotib-khotib, imam-imam yang lebih tulus. Dia tidak pasang tarif, dia tidak menjadikan itu sebagai profesi, sumber pencari keuntungan. Ya. Dia dikasih alhamdulillah, dikasih banyak, dikasih sedikit, bukan karena itu harusnya. Iya, betul. Karena ini ibadah. Iya, Ustaz. Ya, ibadah ini ibadah mahdhah lagi. Saya belum pernah mendapatkan dalilnya orang boleh sholat dengan niat cari duit. Saya belum pernah dapat itu. Tujuannya sholat apa? Cari duit, cari kekayaan. Iya. Saya belum pernah mendapatkan dalilnya yang mengarah ke sana. Sehingga ini tidak boleh ada
ada niat yang tidak tepat di sini. Iya. Duh, mengerikan ya Ustaz ya. Jadi memang seperti itu kondisinya. Semoga Bapak hamba Allah yang bertanya bisa Kalau paham nggak ya. pasang tarif nggak apa-apa, insya Allah. Insya Allah. Nggak pasang tarif nggak apa-apa. Ya sebagai mungkin uang transportnya dia, uang capeknya dia meninggalkan kerjaannya, meninggalkan keluarganya untuk ngimami, dikasih sebagai bentuk ikram ya, penghargaan, bukan sebagai gaji, bukan sebagai imbalan. Begitu. Iya begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tapi Ustaz, barakallahu fikum atas nasihatnya. Jadi jangan dijadikan sarana untuk mencari keuntungan ya. Barakallahu fikum Ustaz. Dan rasanya di sini waktu sudah sangat terbatas. Tapi ini semoga masih bisa ada satu pertanyaan lagi nih. Mudah-mudahan nih pertanyaannya seperti ini dari sebentar. Afwan. Sempat hilang. Nah, dari Endaryati Ustadz di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Semoga Ustadz beserta keluarga dan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, mana yang lebih diutamakan? Antara membayar hutang atau sedekah? Barakallahu fikum. Begitu. Iya, membayar hutang lebih utama Atau karena sedekah. hutang ini sifatnya wajib ya. Iya. Wajib. Oh. Sedangkan sedekah itu sifatnya sunnah. Tentu yang wajib lebih besar pahalanya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang ma'ruf, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaih." Tidak ada suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atas hambaku. Nah, membayar hutang itu sesuatu yang Allah wajibkan. Iya. Jadi dahulukan yang wajib. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian masih penasaran nih, semoga masih bisa balas satu lagi nih. Wisnu Abdillah Ustadz, Wisnu Abdillah di Medan. Ustadz Sofyan izin bertanya, dulu saat masih SMP saya pernah bernazar, jika saya dibelikan komputer oleh orang tua saya, maka saya akan berpuasa selama 60 hari. Terus pertanyaannya Ustadz, apakah nazar seperti ini diperbolehkan? Kalau tidak boleh, apakah saya tetap wajib melakukan puasa nazar tersebut ya Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, nazar yang seperti itu makruh hukumnya. Karena mengaitkan ibadah dengan nilai-nilai yang sifatnya duniawi. Kalau Allah memberikan nilai-nilai duniawi tadi, dia mau beribadah. Kalau enggak, ya enggak. Ini orang pelit namanya. Tapi ketika sudah terucap, dia wajib penuhi selagi itu dalam batas kemampuan. Puasa 60 hari masih mampu kan, ya dia harus penuhi 60 hari. Entah diselang-seling, entah digabung. Iya. Begitu. Tapi kalau sudah di luar kemampuan dia, maka dia mengkafaratinya dengan kafarah orang yang melanggar sumpah. Iya. Seperti contohnya puasa 3 hari. Barakallahu fikum. Jadi nggak apa-apa ya, boleh dicicil boleh ya Ustaz ya? Cicil boleh ya Ustaz ya? Iya dicicil. Dicicil, alhamdulillah. Nah, satu lagi nih Ustaz, penasaran. Yudi Darwin Permadi di Bandung Barat. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, para Ustadz dan pengurus Dewan Fatwa yang saya hormati. Iya. Dan izin bertanya Ustadz, kalau saya sholat, saya pekerja lepasan pantai di offshore, kami biasa melakukan sholat Jumat. Nah, bagaimana dengan hukum sholat Jumat di lepas pantai atau kapal tanker, Ustadz? Aduh, saya kayak belum pernah menemukan ya kapal tanker atau lepas pantai. Karena prakteknya Rasulullah SAW itu sholat Jumatnya itu di tempat pemukiman. Beliau ketika safar, kadang pernah safar ke Tabuk itu ya. Yeah. Hampir 2 bulan tuh pulang pergi, nggak pernah sekalipun beliau Jumatan. Yeah. Karena status beliau ini bukan orang yang sedang berdomisili, beliau sedang bepergian. Iya. Gitu. Begitu, Dan Ustaz, ya. kapal tanker ini kan bukan tempat domisili, dia itu kendaraan transport. Iya. Jadi gimana? Allahu a'lam. Saya belum berani mengatakan Iya. apa-apa tentang masalah ini. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah jawaban antum, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Bapak Yudi tadi menuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Amin. Banyak sekali pertanyaan yang sudah antum bantu dan semoga pemirsa yang bertanya bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan Ustaz, bolehkah kami tutup acaranya? Iya, silakan Mas. Barakallahu fikum.
Teman-teman pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah tuntas. Insya Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah di pekan depan acara yang sama, Ustadz yang sama, insya Allah. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang menjelaskan? Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami, hukumnya batal.